Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 kelas 4B D4. Di sini kami akan memaparkan mengenai insiden kecelakaan kerja yang bermula ketika sebuah tim dari 6 pekerja sedang mengecat di ruang tertutup. Kemudian terjadilah kebakaran kilat dan menyebabkan seorang pekerja tewas dan lainnya luka. 10 hari sebelum kejadian terjadi, sebelum pekerjaan dimulai, para pekerja izin masuk untuk melakukan pengecatan dan pembersihan di ruang tersebut kepada pengawas K3. Lalu pengawas K3 melakukan uji gas di ruang tersebut dan hasil tes menunjukkan bahwa hasil tes gas di ruang tersebut aman. Kemudian pengawas K3 menyetujui para pekerja untuk melakukan pengecatan dan pembersihan di ruang tersebut. 2 hari sebelum kejadian, para pekerja mulai mengecat ruang tersebut, dan pada hari kejadian dilakukan gas tes sebelum dilakukan pekerjaan. Namun setelah diobservasi tidak terdapat kelainan dan pada akhirnya izin masuk ruang tersebut telah disetujui. Para pekerja melakukan vakum dan pembersihan menggunakan thinner, di mana thinner merupakan zat yang mudah terbakar. Ketika siang hari, gas tes dilakukan kembali untuk memastikan tidak terjadi bahaya, dan ruang tersebut diperiksa untuk menilai kualitas ruang tersebut sebelum dilakukan pengecatan. Kemudian para pekerja diinstruksikan untuk melakukan tahap pengecatan. Setelah dilakukan penilaian keselamatan atau gas tes yang lain, para pekerja mulai membawa drum yang berisikan cat dan pengeras ke dalam ruang tersebut. Salah satu pekerja mulai mencampur cat dan pengeras selama 5 menit dan memindahkan ke drum kosong yang lain. Mereka mulai melakukan pengecatan hingga ketika berjalan 30 menit terjadi percikan api yang mengakibatkan kematian satu pekerja dan melukai 3 pekerja lainnya. Kesalahan yang pertama yaitu akumulasi uap mudah terbakar. Aktivitas di ruang terbatas telah mempercepat akumulasi uap larut yang mudah terbakar. Kegiatan tersebut meliputi pencampuran cat dan hardener di dalam ruangan tertutup, pendistribusian campuran ke dalam drum kosong, dan pengeringan cat. Tidak ada tindakan yang memadai untuk menghilangkan akumulasi uap yang mudah terbakar tersebut. Dan yang kedua yaitu tidak adanya pemantauan gas. Tidak ada pemantauan gas. Yang dimaksud adalah detektor gas portable tidak disediakan untuk memantau konsentrasi gas yang mudah terbakar di ruang terbatas. Kesalahan berikutnya adalah penerangan dengan kabel listrik filamen terbuka tidak dirawat dengan baik. Padahal bala lampu dengan filamen terbuka dan kabel listrik yang terbuka adalah sumber kesalahan yang cukup fatal. Hal yang mungkin bisa diperhatikan untuk mencegah kesalahan-kesalahan ini adalah yang pertama, risk assessment, di mana risk assessment ini dilakukan sebelum memulai pekerjaan apapun di ruang terbatas. Selalu lakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan dengan melakukan ditindaklanjuti selanjutnya adalah untuk menghindari adanya akumulasi gas-gas mudah terbakar pada suatu ruang tertutup. Para pekerja seharusnya melakukan preparasi pengecatan sebelum memasuki ruang tertutup untuk mencegah adanya akumulasi gas pada saat bekerja di ruang tertutup. Pekerja juga masing-masing perlu dibekali dengan portable gas detector untuk monitoring konsentrasi gas mudah terbakar pada saat bekerja di ruang tertutup. Idealnya pembacaan konsentrasi gas tidak boleh melebihi 10% dari batas bawah eksplosivitas gas-gas mudah terbakar tersebut. Pencahayaan pada ruang tertutup juga sebaiknya menggunakan lampu khusus dengan filamen tertutup untuk mengisolasi sumber pembakar. Perawatan dan pengecekan rutin juga patut dilakukan agar instalasi kabel dan listrik dalam ruang tertutup tetap dalam kondisi baik. Terakhir, adanya ventilasi baik natural maupun dengan exhaust diperlukan untuk mengurangi akumulasi gas-gas mudah terbakar dalam ruang tertutup saat pekerja bekerja di dalam ruang tertutup. Saat melakukan pengecatan, sebaiknya aliran udara exhaust diperbesar dan idealnya baik exhaust maupun ventilasi natural harus ada pada suatu ruang tertutup. Demikian analisa kami terhadap studi kasus mengenai ledakan dalam ruang tertutup akibat akumulasi gas-gas membakar. Terima kasih telah mendengarkan hingga selesai dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.